wabarakatuh. We are from Group 7 and we are going to explain about the structure and meaning of sign in sound art as text in feature film in Indonesia and in electronic cinema or sinetron. So there are three materials of video. The first is about the structure, meaning, and sign in sound art as text, and the second in feature films in Indonesia, and the last is the structure, meaning, and of sign in electronic cinema. So the first material is about sound art. We are going to explain in bahasa Indonesia. Sound art itu adalah seni suara. Apa itu seni suara? Menurut KBBI, seni suara adalah seni olah suara atau bunyi seperti nyanyian, musik, dan sebagainya. Untuk pengertian umumnya, seni suara itu merupakan bentuk seni yang menggunakan bunyi sebagai unsur utamanya. Salah satu cabang seni suara adalah seni musik yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan berdasarkan irama, nada, lagu, dan juga keselarasan. Lalu, seni suara memiliki fungsi, yaitu biasa digunakan untuk mengekspresikan diri, sarana komunikasi, hiburan, kreativitas, komersial, hingga sarana terapi. Lalu ada macam-macam seni suara, ada dua, yaitu seni vokal dan seni instrumental. Seni vokal atau vokal menurut KBBI adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa mempersempit saluran bicara di atas faring. Lalu ada menurut penulis, istilah vokal itu adalah suara buatan manusia dengan bantuan proses pernapasan dan ditujukan untuk estetika. Jadi tidak semua suara yang dihasilkan manusia itu bisa disebut vokal ya. Contohnya, ya suara yang tidak bisa disebut sebagai seni vokal adalah mendengkur, karena dalam suara mendengkur itu tidak adanya estetika atau nilai keindahan atau kecantikan. Nah, setiap orang pasti memiliki vokal yang berbeda ya. Di sini ada jenis suara. Jenis suara berdasarkan suara anak, wanita, dan pria. Untuk suara anak, jenis nada tingginya, rentang nadanya di antara nada dari C sampai F. Lalu untuk suara lembutnya itu rentang nada A sampai D. Lalu untuk suara wanita dibedakan menjadi 3 tipe jenis suara, yaitu ada sopran, itu suara tertinggi wanita. Lalu ada suara sedang, itu mezzo soprano. Lalu suara rendahnya itu disebut alto. Lalu untuk pria itu ada 3 juga, dibedakan menjadi 3. Ada suara tertingginya disebut tenor, sedangnya bariton, dan suara lembutnya bass. Lalu yang jenis kedua ada seni instrumental. Musik instrumental itu salah satu jenis media audio yang berisi alunan dari alat musik tanpa adanya lirik lagu. Biasanya digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Lalu iringan musik itu dapat menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Biasanya musik instrumental itu biasa mengiringi suatu tarian daerah. Contohnya itu alunan musik dari gamelan atau sonata. Biasanya seperti itu.
Lalu selanjutnya ada analisis makna dan tanda dari seni suara yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatihah Lia Sefira. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh analisis efek rumah kaca. Kau dan aku menuju ruang hampa. Hampa menurut KBBI bisa berarti tidak berisi, kosong, sepi, sia-sia, tidak ada hasil atau juga bodoh, tidak berpengetahuan. Bait pertama secara jelas menunjukkan adanya seseorang yang ingin dibawa menuju ruang hampa tersebut oleh seseorang lainnya. Akan kemanakah aku dibawanya? Hingga saat ini menimbulkan tanya. Engkau dan aku menuju ruang hampa. Tidak ada sesiapa, hanya kita berdua. Bait selanjutnya secara denotatif kita bisa melihat adanya beberapa aktivitas yang menjerumus pada kekerasan seperti membelah dada, menghisap atau menarikkan pikiran, penghapusan memori atau ingatan, dan juga penguncian mulut yang membuat si korban tersebut menjerit pahit. Pahit secara literal dapat juga berarti tidak menyenangkan hati dan menyedihkan. Kau belah dadaku mengganti isinya. Diisap pikiranku, memori terhapus. Terkunci mulutku menjeritkan pahit. Kemudian bait terakhir lagu ini, aktivitas kekerasan tersebut berlanjut dengan mengganti isi dada yang sebelumnya telah dibelati dengan batu, secara mengunci rapat mulut. Hingga kau belah dadaku, mengganti isinya dengan batu, hingga kau kunci rapat mulutku. Engkau dan aku, bumi dan langit. Pada baris terakhir menunjukkan adanya perbandingan antara engkau dan aku serta bumi dan langit. Makna, konotasi, dan mitos dalam lagu Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa. Pada ref lagu tersebut, kalimat kau belah dadaku mengganti isinya. Diisap pikiranku, memori terhapus. Kalimat tersebut berkonotasi pada adanya kegiatan brainwash dan cuci otak, dan juga menyunting ingatan. Praktek brainwash, pembelokan sejarah, penyuntingan ingatan, dan juga penghilangan paksa ditandai pada kalimat akan kemanakah aku dibawa, engkau dan aku menuju ruang hampa. Lazimnya terdapat pada negara-negara fasis, otoriter, dan totaliter. Dr. Yusuf Goebbels sebagai menteri propaganda pada era Jerman Nazi misalnya kerap melakukan kebohongan demi melancarkan pemerintahan fasis yang dipimpin oleh Hitler. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang film. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa film juga merupakan suatu hasil karya seni. Pada dasarnya, film merupakan sebuah karya seni atau rangkaian gambar hidup yang memiliki berbagai unsur seni di dalamnya yang saling melengkapi. Menurut Palapa dan Syamsuddin, film adalah media yang menggabungkan antara perkataan dan gambar-gambar yang bergerak. Film sendiri diperkenalkan pertama kali di Prancis pada 28 Desember 1895. Dan untuk di Indonesia sendiri film pertama kali diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1900. Lalu untuk klasifikasi film terbagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis filmnya, yaitu ada film cerita atau fiksi. Film cerita atau fiksi adalah film yang kisahnya dibuat berdasarkan cerita yang dikarang atau dimainkan oleh para aktor dan aktris. Jadi ceritanya tidak diangkat dari kisah nyata.
Umumnya film ini bersifat komersial untuk menarik minat penonton dan menarik keuntungan tertentu. Lalu ada juga film non cerita atau non fiksi, yakni film yang diambil berdasarkan kenyataan atau kisah nyata. Dan film non fiksi ini terbagi dalam beberapa kategori juga. Yang pertama ada film faktual. Film faktual yakni film yang menampilkan fakta atau kenyataan yang ada, di mana kamera sekedar merekam suatu kejadian misalkan. Lalu yang kedua ada film dokumenter, yakni film dokumenter adalah film yang berbentuk dokumentasi yang biasanya berkenaan dengan suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa lainnya yang berharga untuk didokumentasikan. Baik, saya akan melanjutkan klasifikasi film yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Faisal. Yang pertama itu menurut jenis film seperti yang telah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada menurut cara pembuatan film. Yang pertama itu ada film eksperimental. Film eksperimental adalah film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim. Tujuannya adalah untuk mengadakan eksperimentasi dan mencari cara-cara pengucapan baru lewat film. Umumnya film ini dibuat oleh sineas yang kritis terhadap perubahan dalam kalangan seniman film, tanpa mengutamakan sisi komersialisme, namun lebih kepada sisi kebebasan berkarya. Kemudian yang kedua ada film animasi. Film animasi di sini adalah film yang dibuat dengan memanfaatkan gambar, lukisan maupun benda-benda mati lainnya seperti boneka, meja, dan kursi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, klasifikasi film ada menurut tema film atau genre. Yang pertama itu ada genre romance atau drama. Banyak film romantis yang dibuat sepanjang sejarah film hingga akhir abad ke-20. Hal tersebut digemari karena film romantis mengangkat cerita sehari-hari dan juga terkadang diselipi dengan unsur percintaan yang memang digemari oleh banyak orang atau bahkan relate dengan cerita kehidupannya. Ceritanya yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan faktor perasaan dan data hidup nyata ditawarkan dengan senjata simpati dan empati penonton terhadap tokoh yang diceritakan. Kemudian yang kedua ada film aksi. Yang bertema aksi ini atau laga menceritakan tentang perjuangan hidup dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan pertarungan hingga akhir cerita. Kemudian ada komedi. Genre ini bisa dibilang genre terbaik untuk penghilang rasa penat. Film yang mengandalkan kelucuan. Genre ini sebagai faktor penyajian utama. Genre jenis ini tergolong paling disukai dan merambah ke segala usia di kalangan penonton, tetapi termasuk film yang sulit dalam penyajiannya. Bila kurang waspada, komedi yang ditawarkan bisa terjebak dan humornya tidak masuk kepada kalangan penonton. Kemudian ada genre horor. Genre ini menjadi salah satu favorit penonton karena menawarkan sensasi kengerian yang tidak dimiliki oleh genre lainnya. Sejak munculnya sinema, banyak filmmaker yang memotret peristiwa menakutkan dan beberapa di antaranya menjadi film-film. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh dari film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Scene yang terdapat di menit 1:19 sampai 2:09 seperti yang ditampilkan di dalam PowerPoint. Dari scene ini terdapat makna denotasi. Yang pertama yaitu terlihat muluk berjalan melintasi jembatan di pinggiran kota Jakarta, lalu melewati pasar tradisional di bawah jembatan itu. Di gambar berikutnya ditunjukkan bahwa penjual batu, kebel bacok, penjual undur-undur, penjual yang menawarkan ramalan hidup, dan penjual ayat-ayat pelindung dari malapetaka. Dan setiap gambar tadi terlihat betapa antusiasnya pembeli dengan tawaran tadi. Kemudian ada makna konotasi di sini.
Konotasi yang ingin disampaikan oleh gambar ini adalah adanya kontradiksi antara dua paham atau kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Di abad ke-21 ini, meskipun logika dan pemikiran modern sudah muncul di bidang akademik, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Desain ini muluk dikotonasikan pihak yang menganut pemikiran modern, logika atau masuk akal, sedangkan penjual dan pembeli di pasar menggambarkan pihak yang masih percaya kepada animisme. Kemudian ada makna mitos. Dunia mengenal Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dan sangat memegang kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan agama Kristen dalam kitab ini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Ada juga dalam agama Islam, janganlah kamu sujud bersembah kepada matahari dan jamblah kepada bulan. Artinya setiap agama di sini sangat menentang akan kepercayaan animisme dan dinamisme di Indonesia. Bahkan dalam pendidikan sekolah sangat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan agama. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jakarullah dari kelas 7B. Di sini saya akan melanjutkan materi sinetron. Sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik yang memiliki arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai film yang dibuat khusus untuk penayangan di media elektronik seperti televisi. Sinetron pertama kali diperkenalkan oleh Soemardjono, salah satu pendiri Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan Arswendo Atmowiloyo, seorang pengarang dan penulis skenario. 28 sinetron pertama kali diperkenalkan dan lahir di TVRI tahun 1980-an. Selanjutnya, jenis-jenis sinetron berdasarkan penayangannya. Sinetron yang ditayangkan pada televisi menurut Labib tahun 2022 dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sinetron seri, serial, dan sinetron lepas. Yang pertama, sinetron seri. Sinetron seri dan serial memiliki kesamaan, yaitu jumlah episodenya banyak, namun memiliki perbedaan, yaitu kalau sinetron seri antara episode pertama dan selanjutnya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, di mana terdapat 3 babak, yaitu pemaparan, konflik, ditutup dengan solusi. Tampak tegas sehingga memuaskan pemirsa serta tokoh-tokoh yang muncul, baik protagonis maupun antagonis, tetap dengan cerita yang dibuat berubah-ubah setiap episodenya. Yang kedua, sinetron serial. Berbeda dengan sinetron serial yang pada setiap episodenya selalu memiliki hubungan sebab akibat, namun struktur ceritanya disesuaikan dengan kepentingan untuk menjerat minat pemirsa agar terus mengikuti episode selanjutnya. Sinetron lepas atau sinetron yang baik satu episode selesai atau film televisi atau FTV, struktur ceritanya tampak sangat jelas dan persis mengikuti pola 3 babak tersebut. Dan yang terakhir ada sinetron lepas. Jenis sinetron lepas ini memiliki format yang berbeda dengan sinetron yang pada umumnya, yaitu durasi mencapai 1,5 jam, sudah termasuk selipan iklan yang tidak tersambung, tidak serial juga, tidak bermini seri, di mana satu kali tayang langsung selesai kepada tayangan-tayangan untuk sepekan berikutnya masing-masing tidak ada bersensor kalaupun sama sekali. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fauzi Salsabila dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan contoh analisis struktur makna dan tanda pada sinema elektronik atau sinetron. Contoh analisis yang kami ambil yaitu dari sinetron Dunia Terbalik episode 2274 di menit 2:46. Dialognya itu berisi tentang
Emangnya teh kamu gak mikir sih, kok Em sama Lilis itu meninggal bukan gara-gara nikah sama Kang Aceng, juga bukan karena Kang Aceng. Ya tapi banyak loh yang pakai tumbal-tumbal begitu. Ih kamu teh bicara apa sih kok, dosa iya teh. Makanya kamu teh ikut saya ngomong sama Bu Ines. Saya teh nggak mau kalau Bu Ines dijadiin tumbal sama Kang Aceng. Ya Allah, iya teh udah, saya udah aja dulu ah. Untuk makna dari notasinya itu, di tengah kabar yang mencuat perihal isu pesugihan, Iko yang merupakan musuh terbesar Aceng menelpon Esi dan berusaha mengajak Esi untuk percaya bahwa Aceng benar-benar terlibat dalam kasus tersebut. Iko mencoba mempengaruhi Esi agar dia ikut berbicara kepada Bu Ines bahwa Aceng benar-benar ikut pesugihan. Iko ingin memperkeruh suasana agar Bu Ines makin ragu untuk menerima Aceng sebagai calonnya. Akan tetapi Esi dengan tegas menolak apapun yang dikatakan oleh Iko. Esi percaya bahwa Aceng tidak pernah terlibat hal seperti itu. Dia pun segera mengakhiri teleponnya dengan Iko. Untuk konotasinya itu, sifat kemandirian hidup tentu menjadi hal yang sangat baik apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kemandirian ini digunakan untuk membentengi diri sendiri dari pengaruh-pengaruh orang lain yang akan menjerumuskan. Orang yang memiliki sifat itu tentu bisa mengambil sikap tanpa melihat orang lain. Mempunyai sikap kemandirian yang ditunjukkan dengan cara dia berusaha menyalahkan apapun yang dikatakan oleh Iko. Mitosnya itu nasihat merupakan suatu hal yang baik apabila nasihat itu berisi sesuatu kebaikan yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi baik. Akan tetapi apabila nasihat itu digunakan untuk mengarahkan orang agar berperilaku buruk dan isinya adalah tentang keburukan, maka itu nasihat tidak menjadi sesuatu yang buruk. Dalam kasus ini, sikap tidak terpengaruh sebagaimana yang dilakukan Esi merupakan hal yang baik dan tepat. Kemudian ini memunculkan mitos bahwa sikap tidak terpengaruh terhadap segala perkataan orang lain merupakan sesuatu hal yang dianggap sangat baik dan memunculkan suatu kebaikan. Dunia sinetron merupakan dunia perpindahan dari konvensional ke layar kaca. Proses pembuatan sinetron khususnya menyangkut scene nasihat yang diberikan Iko telah mengalami proses konstruksi realitas sehingga memiliki banyak petanda. Suatu objek yang memiliki banyak petanda merupakan dunia mitos. Syarat objek bukan mitos jika objek tersebut hanya memiliki satu petanda. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya.